berjumpa lagi dengan channel Hanindea. Kali ini kita akan mengulas tentang penyakit kembung. Kembung air adalah penyakit paling mematikan kedua setelah ikan muntir. Ya, muntir adalah penyakit yang menyebabkan ikan nampak ke permukaan dengan gerakan berputar-putar kemudian mati. Kembung air merupakan penyakit yang juga susah disembuhkan. Hampir 90% ikan yang terkena kembung air mengalami kematian. Oleh sebab itu, pembudidaya harus teliti agar penyakit ini tidak meluas atau menular ke ikan yang lain dalam satu kolam. Pengobatan harus segera dilakukan sebelum penyakit kembung air ini menjangkiti sebagian besar ikan di kolam kita, yang berakibat kematian dengan jumlah yang sangat banyak. Kembung air pada lele disebabkan biasanya terjadi ketika cuaca ekstrim, perubahan cuaca, dan juga suhu yang terlalu dingin. Kembung air diawali dengan gagalnya ikan beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan cuaca. Kemudian ikan menjadi stres dan melepaskan lendirnya. Lepas lendir yang terus-menerus bercampur dengan sisa-sisa pakan akan cepat menurunkan kualitas air pada kolam. pH air turun, kadar oksigen turun, amoniak langsung naik drastis yang menyebabkan timbulnya bakteri yang dapat merusak sistem pencernaan pada ikan lele. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan timbul penyakit kembung air. Langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan. Bila terdapat lendir di dinding kolam, biasanya terlihat di dinding tertutup lendir berwarna agak putih dan dasar kolam terasa licin, bersihkan dengan spons atau jaring atau alat yang lain dengan cara menggosok dinding kolam dan dasar kolam secara merata. Setelah selesai membersihkan, kolam dari lendir ikan, buang airnya dan ganti dengan air yang baru. Kemudian ditambahkan garam 1 atau 2 genggam dan obat cacar sebanyak setengah sendok teh yang telah dilarutkan ke dalam air. Lalu masukkan ke dalam kolam secara merata agar ikan tidak tambah stres karena air yang baru. Tapi bila lendir ikan hanya tipis-tipis saja di dasar kolam, kita cukup menguras kolam hingga habis airnya, lalu kita isi kembali sampai penuh. Setelah itu kita tambahkan garam 2 genggam dan setengah sendok teh obat cacar yang telah dilarutkan ke dalam air, lalu ditabur di kolam dengan merata. Yang kedua, mengobati kembung air. Pindahkan ikan yang ada indikasi kembung air ke kolam yang baru. Bila tidak ada kolam lagi, Anda bisa membersihkan kolam dengan cara membersihkan dinding dan dasar kolam dengan spons atau alat yang lain dengan perlahan ya. Lalu buang air. Setelah membersihkannya, buang air
kolam secara keseluruhan dan tambahkan air setinggi antara 5 cm dari dasar kolam. Setelah itu tambahkan 1/4 sendok teh obat cacar dan 2 genggam garam yang telah dilarutkan ke dalam air. Tebar dengan merata, dan setelah itu tambahkan juga Inroflok 25 4 tutup dan 2 super tetra yang telah diaduk dengan air. Tebarkan obat tersebut ke dalam kolam dengan merata. Itu untuk 1 kolam ya, kalau yang di video itu untuk 2 kolam obatnya. Lalu diamkan selama 4 jam atau lebih, baru ditambahkan air sampai penuh seperti biasa. Yang ketiga, waktu mengobati ikan. Baiknya dilakukan mulai sore hari, bersih-bersih kolam atau memindahkan ikan ke kolam yang baru, dan malamnya baru dikasih obat. Dikasih obat yang seperti di video ya. Yang keempat, tenangkan pikiran, dinginkan hati. Itu sangat penting ya. Jangan buru-buru sembuh. Butuh proses untuk penyembuhan ikan ya. Seringkali ketika ikan kita sakit, maka pikiran kita juga semrawut, pengen cepat sembuh atau pikiran bla bla bla. Baiknya lepaskan saja, tinggal ngopi. Setelah diobati, dinginkan pikiran, biar kita juga mikirnya bisa fresh kembali dengan tenang menghadapi ikan yang lagi sakit ya. Itu yang poin keempat ini juga sangat penting sekali. Yang kelima, kurangi jatah makan dulu. Sesudah diobati, baiknya di pagi harinya kasih pakan sedikit dari biasanya, sedikit saja, yang penting rata. Kasih pakan yang kecil saja, misalkan Friendly 1 atau Premium. Lalu malamnya atau sore hari dikasih makan setengah saja dari porsi biasanya. Jangan lupa dipipis dulu. Lakukan berulang-ulang di hari-hari berikutnya, atau kalau ikan juga masih belum sembuh juga, kasih obat lagi. Bisa diobati lagi yang kedua sampai ikan benar-benar sembuh, baru bisa dinaikkan porsi makannya secara berkala sampai normal. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu buat pembudidaya ikan lele Nusantara. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share bila perlu, karena ini sangat bermanfaat ya mungkin. Karena menurut saya emang itu yang paling efektif buat menyembuhkan ikan yang kembung air ya. Karena emang susah sekali untuk menyembuhkannya. Dari beberapa obat yang telah saya coba, mungkin itu yang paling efektif ya. Oke, terima kasih telah mampir di channel Hanindea. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Thank you for watching. Salam dari pembibit padi Jawa Tengah.
Thank you. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe-nya ya.